Pemerintah dan UNICEF sepakat kerjasama 2026-2030. Pesanan MBG meningkat, kios buah rekrut pekerja tambahan. Polisi Ukraina tembak mati pelaku penembakan. Sejoli terjaring razia kos di Padang. Selamat malam pemirsa, ruang redaksi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang terjadi dalam satu hari ini telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia ruang redaksi selengkapnya. Dan kita awali informasinya pemirsa, di mana pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemenuhan gizi dan kerjasama internasional. Langkah ini diperkuat dengan kerjasama bersama UNICEF yang dituangkan dalam dokumen program kerjasama 2026-2030. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi menyampaikan program prioritas pemerintah saat ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama asupan gizi. Hal ini disampaikan dirinya dalam sambutan program kerjasama pemerintah dengan UNICEF di kantor Bappenas Jakarta pada Senin 20 April 2026. Rahmat menyebutkan hal ini dinilai menjadi langkah awal dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sejahtera, adaptif, dan berdaya saing. Lebih lanjut, Rahmat berharap kerjasama dengan UNICEF dapat memperkuat sinergi pemerintah dan mitra internasional dalam mendukung pembangunan manusia Indonesia ke depannya. Pertama-tama yang dilakukan oleh Bapak Presiden, program yang paling mendasar. Program paling mendasar itu adalah memberi makan. Memberi makan dalam arti yang sesungguhnya, makanan fisik, asupan gizi. Karena itu tadi yang disampaikan Bapak Gubernur dari dua perwakilan gubernur dari NTT, Pak Melki, kemudian Pak Emmanuel Melkiades Lakalina, dan Pak Hendrik Lawilita, perwakilan gubernur dan 13 gubernur yang lain. Tidak berarti bahwa gubernur dan warga yang lain kita lalaikan, tetapi 13 tadi mewakili dan 2 tadi menunjukkan perhatian yang besar kepada strategi Indonesia di dalam rangka pembangunan. Izinkan saya menyampaikan pembangunan apa? Pembangunan meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup bagaimana? Terciptanya manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya saing. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Komisi 10 DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah rektor universitas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini pemirsa beragendakan membahas penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi. Komisi 10 DPR menggelar rapat tertutup dengan sejumlah rektor universitas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat ini beragendakan membahas penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi, buntut kasus kekerasan seksual verbal yang terjadi di lingkungan Universitas Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Handrian menilai, perguruan tinggi seharusnya bebas dari segala bentuk kekerasan seksual fisik maupun verbal. Dirinya berharap hal serupa tidak terulang kembali, serta para pelaku kekerasan seksual dapat diberikan sanksi yang adil. Yaitu kami meminta kepada Mendikti untuk berkoordinasi bila perlu ketika kampus besar ini tidak melaksanakan Permendikbudristek 55 tahun 2024, tegur beri sanksi. Karena apa? Karena kampus atau perguruan tinggi
harus bebas dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal maupun kekerasan seksual. Karena kampus harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, kampus harus menjadi tempat edukasi, tempat mempersiapkan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan bangsa kita. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Komisi 9 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat beragendakan membahas penguatan sistem pengawasan pre-market dan post-market terhadap obat pangan olahan, domestik, dan suplemen kesehatan. Kepala BPOM Taruna Ikrar menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Rapat beragendakan membahas penguatan sistem pengawasan pre-market dan post-market terhadap obat pangan olahan, domestik, dan suplemen kesehatan. Selain itu, rapat ini juga turut membahas terkait dukungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Koperasi Merah Putih. Adapun Taruna mengatakan pihaknya sepakat dengan Komisi 9 DPR untuk menindaklanjuti dalam memastikan makan hingga obat-obatan dapat dijaga keamanannya. Hari ini kita rapat dengar pendapat dengan Komisi 9. At least ada 5 hal yang menjadi atensi dan sekaligus tambahan hal yang penting. Yang pertama yang berhubungan dukungan Badan POM yang berhubungan dengan Koperasi Merah Putih. Kita tahu di Koperasi Merah Putih itu nanti akan ada 80 ribuan koperasi seluruh Indonesia dan akan mengembangkan apa yang disebut dengan apotik. Selain apotik, juga storage call-nya ditambah dengan makanan-makanan yang akan dijual, tentu itu menjadi tanggung jawabnya Badan POM dalam hal pengawasan. Kami sepakat untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kesepakatan kami dengan Komisi 9 bahwa kita akan memastikan makanan, apalagi obat-obatan yang akan sampai ke masyarakat harus dijaga kepastian keamanannya. Karena tentu itu bisa berdampak ke seluruh nasional kita yang. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan memastikan bahwa ketersediaan obat di Indonesia masih dalam kondisi aman untuk 6 bulan ke depan di tengah konflik Timur Tengah. Selain itu, BPOM juga mempersiapkan berbagai strategi agar tidak ada kenaikan harga obat-obatan sebagai bentuk antisipasi konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Selama ini kita masih aman sampai sekitar hitungan kemarin dengan gabungan pengusaha farmasi bisa sampai 6 bulan ke depan masih aman. Ya, tapi kan kalau ini perang berlanjut terus akan berpengaruh. Nah, ada 2 strategi yang Badan POM lakukan. Ketersediaan obat-obatan dipastikan dalam kondisi aman, khususnya di Indonesia, meski konflik Timur Tengah masih terus terjadi hingga saat ini. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, usai menghadiri rapat bersama Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Taruna mengatakan pihaknya juga menyiapkan sejumlah strategi agar tidak adanya kenaikan harga obat-obatan imbas konflik Timur Tengah. Dirinya menilai situasi geopolitik yang terjadi bisa berdampak terhadap ketersediaan dan harga obat-obatan. Selama ini kita masih aman sampai sekitar hitungan kemarin dengan gabungan pengusaha farmasi bisa sampai 6 bulan ke depan masih aman. Ya, tapi kan kalau ini perang berlanjut terus akan berpengaruh. Nah, ada 2 strategi yang Badan POM lakukan. Yang pertama, yang berhubungan dengan kemasan, Badan POM akan membuat aturan baru yang dulunya misalnya kan semua kemasan itu biasanya sebelum ganti kemasan harus ada aturan di mana dia lakukan uji standarisasi, uji stabilitas kemasan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan buatkan mungkin keputusan, mungkin dia bisa mengganti kemasannya industri-industri ini sesuai, yang penting kepastian aman, kestabilan itu tetap terjamin. Contohnya misalnya, apakah plastik bisa dirubah menjadi kemasannya botol atau bisa diganti dari dulunya split dibuat menjadi kemasannya kertas atau karton. Nah, aturan ini kalau kita tidak rubah itu akan
mempengaruhi harga obat karena sekitar 30% kemasan itu mempengaruhi harga obat. Nah, jadi kalau kita bisa mempermudah di sini, tentu itu bisa mengurangi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan deras yang melanda Kabupaten Bogor menyebabkan banjir bandang hingga menutup kawasan pemukiman di Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi langsung turun ke lokasi menyambangi sejumlah korban banjir bandang untuk memastikan penanganan terhadap warga terdampak berjalan optimal. Pasca bencana banjir bandang di sejumlah titik di wilayah Cigudeg, Wakil Bupati Bogor Jaro Ade sambangi para korban bencana alam di Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor pada Minggu dini hari. Sejumlah korban bencana alam mengungsi di masjid terdekat yang telah disediakan aparat desa dan merasa khawatir banjir kembali terjadi. Akibat banjir bandang sebanyak 6 desa, yakni Desa Cintamanik, Desa Argapura, Desa Bangunjaya, Desa Rengas Jajar, Desa Tegalega, dan Desa Batu Jajar terdampak akibat bencana tersebut. Ya, tadi kita ada laporan dari BPBD maupun juga WA langsung dari Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, maupun juga rekan-rekan para kepala desa. Karena memang dari siang saya memonitor beberapa titik bencana, sehingga belum sempat kembali ke Cibinong. Ternyata sore ada hujan cukup deras, terutama yang di bantaran sungai, karena cuaca yang susah ditebak. Nah, sehingga pasca sore ternyata betul ada hujan deras yang berakibat beberapa titik luapan sungai dan juga beberapa rumah yang terkena banjir. Saya harap teman-teman semua dari PMI maupun juga kedinasan mobil sudah dipersiapkan kalau diperlukan untuk ke rumah sakit. Salah satunya adalah di masjid, ini dipakai tempat pengungsian sementara. Sejauh ini ada berapa titik sih Pak yang mengalami terdampak bencana? Baru yang kita monitor pada malam ini di Desa Cintamanik, Argapura, Bangunjaya, Rengas Jajar, Batu Jajar, Tegalega tadi ada beberapa titik tapi sudah dikunjungi oleh Kepala Desa dan Babinsa dan Babinmas tim, dan juga saya akan monitor di Dago itu sementara untuk di sektor wilayah barat. Wabub Bogor didampingi sejumlah BPBD Kabupaten Bogor, Koramil Cigudeg, Polsek Cigudeg, dan sejumlah relawan bencana alam menyisir sejumlah rumah warga yang terdampak bencana alam. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kepala Daker Bandara Abdul Basir menekankan pentingnya disiplin dan kebersamaan sebagai petugas haji daerah kerja bandara. Dalam menjalankan tugas, para petugas harus siap dalam melayani semua jemaah haji Indonesia. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi daerah kerja bandara menggelar rapat koordinasi awal untuk menetapkan tugas dan fungsi dalam melayani jemaah haji Indonesia. Rakor yang juga digelar di Hotel Ajial Al-Madinah diikuti seluruh petugas dari berbagai tugas dan fungsi, mulai dari pelindungan jemaah, transportasi, kesehatan, layanan lansia, dan disabilitas hingga media center. Kepala Daker Bandara Abdul Basir menekankan pentingnya disiplin dan juga kebersamaan dalam menjalankan tugas. Petugas diminta disiplin dalam berpakaian dengan selalu menggunakan atribut resmi, baik saat di dalam maupun di luar hotel. Selain itu, petugas juga diingatkan untuk disiplin waktu karena keterlambatan dapat berpengaruh pada kinerja tim secara keseluruhan. Petugas juga diminta untuk saling peduli terhadap rekan kerja, terutama jika ada yang membutuhkan bantuan atau berhalangan hadir. Petugas juga diimbau menjaga kesehatan dan segera melaporkan kondisi kesehatan kepada tim medis agar pelayanan tetap optimal. Kepala Daker Bandara berharap seluruh petugas memiliki komitmen disiplin, mengingat petugas bandara merupakan garda terdepan dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Karena itu kan kita harus bisa memberikan kesan pertama yang terbaik pada jamaah. Sebaik-baiknya kita memberikan layanan kepada jamaah, seramah mungkin kepada jamaah. Karena jamaah pertama kali melihat kita, kalau ada banyak petugas itu mereka kan pastikan tenang. Oh, ada petugas haji Indonesia juga ternyata di sini. Gitu. Itu akan menenangkan buat mereka. Pak, seberapa yakin dengan tim
shelter bandara, dan apa yang bisa menjadi yakin. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Tenaga pendukung PPIH Arab Saudi siap memperkuat layanan jemaah haji di musim haji tahun ini. Sebanyak 423 tenaga pendukung yang terdiri dari petugas mukimin dan mahasiswa mengikuti bimbingan teknis sebagai bagian dari pemantapan tugas. Tenaga pendukung petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi turut menjadi garda terdepan dalam memastikan kelancaran pelayanan jemaah haji Indonesia, khususnya di daerah kerja Madinah dan bandara. Sebanyak 423 tenaga pendukung yang terdiri dari petugas mukimin dan mahasiswa mengikuti bimbingan teknis sebagai bagian dari pemantapan tugas. Mereka dipersiapkan untuk membantu berbagai aspek layanan, mulai dari penyambutan jemaah di bandara, pendampingan di sektor, hingga pelayanan langsung kepada jemaah termasuk lansia. Kepala Kanselera Suharyo Trisasongko menyebut bahwa keberadaan tenaga pendukung sangat vital dalam mendukung kinerja PPIH secara keseluruhan. Rencananya tenaga pendukung akan disebar ke 2 dakar utama yakni bandara dan juga Madinah, serta ditempatkan di titik-titik strategis yang membutuhkan bantuan langsung kepada jemaah. Ini adalah bimbingan teknis tenaga pendukung PPIH Arab Saudi untuk wilayah daerah kerja Madinah dan wilayah kerja Bandara Madinah. BIMTEK kali ini dihadiri oleh 423 mukimin dan juga mahasiswa yang berdomisili di Arab Saudi. 423 itu nanti akan disebar di wilayah Madinah sebanyak 7 sektor, yaitu 5 sektor di hotel-hotel di wilayah Markazia, kemudian 1 di Bir Ali, dan 1 lagi di Seksus Haram, insya Allah. Kemudian nanti yang di Dakar Bandara Madinah akan dibagi 3 sektor, dan 3 shift, insya Allah. Untuk jumlah peserta saat ini sampai kapan pelaksananya, Pak? Insya Allah pelaksanaan BIMTEK di Madinah akan dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 21 April. Insya Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menyatakan kesiapan penuh menyambut kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Seluruh layanan dipastikan siap untuk memberikan pelayanan dan pendampingan selama di Tanah Suci. Jelang kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia pada tanggal 22 April 2026 mendatang, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi terus mematangkan berbagai persiapan untuk memastikan proses kedatangan jemaah berjalan lancar, cepat, dan nyaman. Saat ini sebanyak 460 petugas PPIH Arab Saudi telah tiba di Tanah Suci dan telah mulai bertugas di Dakar Bandara dan Dakar Madinah. Setibanya di bandara, jemaah haji nantinya akan menjalani proses pemeriksaan dokumen serta keimigrasian. PPIH juga menyiapkan layanan khusus bagi jamaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendampingan optimal. Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman menjelaskan, saat ini semua persiapan antar sektor terus dimatangkan untuk memastikan pelayanan dan pendampingan pada saat kedatangan jemaah haji bisa berjalan optimal. Kloter perdana kita sudah insya Allah sudah fix, sudah nggak ada masalah karena dari sisi sistem semuanya sudah oke, jemaah juga insya Allah sudah terima kartu nusuk semuanya di tanah air dan mereka akan datang ke Arab Saudi melalui Bandara Amal Madinah, nanti akan diterima juga oleh Duta Besar Arab Saudi dan pihak dari Konsulat RI di Jeddah. Yang namun kloter pertama ini dari JKG sehingga pakai fast track sehingga mereka akan diterima di bandara, tapi waktunya memang agak cepat begitu. Tapi persiapannya insya Allah sudah matang semua. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Mendekati keberangkatan haji 2026, Imigrasi Arab Saudi siapkan puluhan konter pemeriksaan haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nantinya pemirsa, para jemaah haji akan diperiksa di bandara sehingga tidak lagi dilakukan pemeriksaan setibanya di Bandara Arab Saudi. Selain itu, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga menyiapkan terminal khusus untuk melayani keberangkatan jemaah haji tahun 2026 dengan berbagai fasilitas guna memberikan kenyamanan bagi jemaah.
Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan Terminal 2F sebagai pusat pelayanan penerbangan haji tahun ini yang akan melayani sekitar 35.285 jemaah. Nantinya para jemaah haji tersebut akan dilayani oleh 2 maskapai, yaitu Saudi Arabian Airlines dan Garuda Indonesia. Penerbangan perdana dijadwalkan akan berangkat pada 22 April pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dini hari dengan jumlah kloter perdana sebanyak 390 jemaah. Jemaah yang berangkat melalui terminal ini berasal dari 3 embarkasi, yaitu Cipondoh Tangerang Banten, Pondok Gede, dan Bekasi. Untuk menunjang kelancaran proses keberangkatan, pihak bandara menyiapkan 4 area holding dengan kapasitas masing-masing sekitar 1 penerbangan atau 450 orang. Selain itu, salah satu inovasi yang dihadirkan adalah layanan Makkah Route yang nantinya proses keimigrasian Arab Saudi dilakukan di Indonesia, yaitu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan sistem ini, jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi setibanya di Arab Saudi karena proses tersebut sudah diselesaikan di Terminal 2F atau sistem jemput bola yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Fasilitas yang ada di sini kami telah menyiapkan 4 area holding, 4 area holding dengan kapasitas masing-masing satu area itu sekitar 1 flight atau sekitar 450 orang. Jadi ini untuk mengantisipasi apabila terjadi clash handling di dalam perencanaan penerbangannya. Jadi fasilitas lainnya kami juga menyiapkan fasilitas ibadah. Misalnya di sebelah sana ada area ibadah atau masjid yang bisa menampung sampai dengan 1.000 jamaah. Insya Allah bisa nyaman berada di sini. Kami menyiapkan sekitar 190 petugas khusus untuk melayani penerbangan haji ini. Dan fasilitas lain yang harus kami sampaikan adalah adanya yang disebut dengan Mekarut atau Makarut. Makarut ini tahun ini memiliki pelayanan yang lebih seamless dengan teknologi terbaru. Prinsipnya Makarut ini bagaimana bisa membuat jemaah lebih nyaman karena nanti setibanya di Saudi tidak ada pemeriksaan keimigrasian lagi. Jadi pemeriksaan keimigrasiannya khusus dari Saudi itu dilakukannya di sini. Jadi setelah masuk area Makarot itu dianggap sudah masuk ke negara Arab Saudi. Dan ada disediakan sekitar 10 counter di sini. Insya Allah ini akan membuat jamaah bertambah nyaman karena pemeriksaannya lebih seamless, lebih cepat. Ya, yang melakukan pemeriksaan di Makarot ini adalah petugas keimigrasian dari Arab Saudi. Fasilitas ini diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan atau keterlambatan penerbangan. Selain itu, bandara juga menyiapkan fasilitas ibadah berupa masjid dengan daya tampung hingga 1.000 jamaah, serta menurunkan sekitar 190 petugas khusus untuk melayani jamaah haji. Dari Tangerang, Muce Platumeirisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang pemberangkatan jemaah haji tahun 2026, Asrama Haji Grand El Hadj Cipondoh Tangerang dipastikan telah siap hampir sempurna. Kepala UPT Pengelolaan Asrama Haji Banten Ahmad Muafik menyebut seluruh fasilitas dan sumber daya manusia sudah siap melayani jemaah. Jelang pemberangkatan calon jamaah haji asal kota Tangerang, Asrama Haji Grand El Hadj Cipondoh siap menerima kedatangan para calon jamaah sebelum melakukan keberangkatan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala UPT Pengelolaan Asrama Haji Banten, Ahmad Muafik, memastikan kesiapan Grand El Hadj Cipondoh telah mencapai 99,9% menjelang pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Seluruh aspek persiapan mulai dari fasilitas, sumber daya manusia, hingga layanan pendukung telah dipastikan siap digunakan. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banten melibatkan sebanyak 110 petugas yang terbagi dalam 11 bidang layanan. Layanan tersebut meliputi penanganan lansia dan disabilitas, akomodasi, kesehatan, imigrasi, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Selain itu, tenaga pendukung seperti porter, petugas klinik, dan pengelola kamar juga telah disiapkan untuk menjamin kenyamanan jamaah selama berada di asrama. Dari segi akomodasi, Asrama Haji Cipondoh menyiapkan 215 kamar dengan total kapasitas mencapai 860 jemaah. Fasilitas ini dinilai mampu menampung 2 kelompok terbang atau kloter secara bersamaan. Kloter pertama dijadwalkan masuk asrama pada 21 April 2026 pukul 18.55 waktu Indonesia Barat dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April 2026 pukul 12.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Pelepasan kloter pertama rencananya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di bandara. Untuk kloter pertama terdapat 393 jemaah yang seluruhnya berasal dari kota Tangerang. Secara keseluruhan, embarkasi Banten diperkirakan memberangkatkan sekitar 9.200 jemaah yang terdiri dari 24 kloter dengan data yang masih bersifat dinamis. Proses masuknya jemaah ke asrama haji embarkasi Banten akan berlangsung mulai 21 April hingga 18 Mei 2026. Untuk persiapan hari ini sudah 99,9% ya terkait dengan pemberangkatan jemaah. Kita juga sudah dilantik oleh Menteri terkait dengan PPIH embarkasi. Untuk Banten sendiri, PPIH embarkasi terdiri dari 110 orang, sekitar 11 bidang layanan ya. Ada bidang pelayanan lansia disabilitas, ada akomodasi, imigrasi, kesehatan, dan lain sebagainya, sekitar 11 bidang. Dengan kesiapan yang hampir menyeluruh, diharapkan seluruh proses pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Banten dapat berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Asrama Haji Kelas 1 Bekasi memastikan sudah 100% siap untuk menyambut para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan mulai Selasa besok. Untuk tahun ini, Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Jawa Barat akan memberangkatkan sebanyak 28 kloter dengan total 12.000 jemaah. Beginilah kesibukan para petugas di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Jawa Barat yang terus melakukan persiapan untuk menyambut calon jemaah haji yang akan diberangkatkan mulai besok. Asrama Haji Kelas 1 Bekasi juga mempersiapkan fasilitas untuk para calon jemaah haji lanjut usia, seperti relaksasi hingga treadmill. Kepala Bidang Akomodasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Jakarta Bekasi menyampaikan untuk tahun ini terdapat 28 kloter dan nantinya akan ditempatkan di Mina D dan E. Calon jemaah haji yang ditempatkan di sini berasal dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, dan Sukabumi. Sudah mempersiapkan 100% ya. Dari pegawai kita sejak hari Minggu lalu sudah melaksanakan persiapan pergantian spray, kemudian handuk, dan juga amenities dan lain sebagainya untuk jemaah. Dan kami siap melaksanakan operasional haji di tahun ini dan siap menerima kedatangan jemaah besok pagi di jam 7.10, kemudian keberangkatan di jam 2:10. Bu, untuk tahun ini apakah memang masih ada lansia, ramah lansia atau seperti apa, Bu? Ya, tahun ini ada lansia ya, tentunya sekarang ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Memang lebih beda dari tahun kemarin. Dan alhamdulillah ada beberapa hal yang memang sudah kita siapkan untuk jemaah tetap bugar dan jemaah juga tetap sehat. Untuk menjaga kebugaran tersebut, kita sudah menyiapkan beberapa booth. Untuk beberapa booth di dalam, mungkin Bapak dan Ibu sudah lihat semuanya tadi. Booth-booth untuk kebugaran, ada pijat relaksasi ya. Para calon jamaah haji setelah tiba di aula kedatangan akan melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian pembagian gelang, pembagian living cost, pembagian visa, hingga kartu nusuk. Para calon jamaah haji beristirahat selama 12 jam sebelum nantinya diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi, di mana program makan bergizi gratis meningkatkan pesanan buah di kios-kios kecil. Lonjakan permintaan membuat pedagang harus merekrut pegawai dan pekerja lepas. Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi kios buah milik Endang Sri Lestari di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Usahanya kini kebanjiran pesanan dari sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Sragen setiap minggunya. Berbagai jenis buah seperti kelengkeng, pir, naga, apel, anggur, hingga semangka dipesan dalam jumlah besar. Dalam satu minggu, ada 3 SPPG yang rutin memesan dengan volume mulai dari puluhan hingga ratusan kilogram per jenis buah. Meningkatnya permintaan tersebut membuat Endang harus menambah tenaga kerja dengan merekrut karyawan tetap dan pekerja lepas. Ia berharap program MBG terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja bagi pelaku usaha kecil. Dampaknya bagus, ekonominya juga lumayan Mas naiknya, kita dapat presentasinya lumayan, dampaknya positif sekali. Saya bisa punya karyawan 2, kadang ada yang pocokan juga sampai 4-5 orang. Untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto saya ucapkan terima kasih semenjak ada MBG. Saya ikut terjun sebagai supplier buah. Terima kasih, semoga program ini selalu berlanjut. Tak hanya Endang, pelaku usaha lain seperti penjual buah di pasar tradisional juga merasakan dampak serupa dari program MBG. Salah satunya Surati, penjual nanas di Pasar Gede, Kota Solo, yang mendapat pesanan 2.000 nanas hingga 2.500 nanas. Lonjakan permintaan ini menjadi berkah tersendiri bagi pedagang kecil yang sebelumnya hanya mengandalkan pembeli harian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar pada 18 April 2026. Mensos menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil positif setelah berjalan lebih dari 9 bulan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil positif setelah berjalan lebih dari 9 bulan. Lebih lanjut disampaikan siswa kini dinilai lebih percaya diri, disiplin dan mulai memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja setelah melewati tantangan di masa adaptasi awal. Hal ini disampaikan Mensos saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar pada Sabtu 18 April 2026. Dengan pembelajaran berbasis Learning Management System atau LMS di pagi hari dan pembinaan karakter di asrama pada sore hingga malam, Sekolah Rakyat dirancang untuk membentuk generasi dan keluarga miskin dan miskin ekstrim menjadi lebih siap dan berdaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ada informasi menarik pemirsa di mana seorang remaja yang dulu terpaksa bekerja di bengkel karena kondisi keluarga kini kembali bisa bersekolah. Ia mendapatkan kesempatan sekolah gratis melalui program Sekolah Rakyat dari pemerintah. Masa kecil Hendy Saputro diwarnai perjuangan berat setelah ia harus berhenti sekolah usai lulus sekolah dasar. Kondisi keluarga yang serba terbatas, ditambah ayah yang sakit stroke, membuatnya memilih bekerja di bengkel untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Hidupnya mulai berubah ketika ia diterima di Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Program ini membawanya kembali ke bangku sekolah dengan fasilitas lengkap dan biaya gratis, sehingga ia bisa melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti. Kini Hendy kembali bersekolah dengan semangat baru dan bercita-cita bekerja di Jepang. Ia berharap kesempatan dari program Sekolah Rakyat dapat mengantarkannya meraih masa depan yang lebih baik. Lulus SD saya mau lanjut ke SMP nggak bisa karena bapak saya sakit stroke, nggak bisa menafkahi. Banyak banget Pak, di sini lengkap semua. Dari tas dikasih, laptop dikasih, terus fasilitas untuk belajar semua dikasih. Gratis semua. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena telah memberikan program Sekolah Rakyat. Dengan sekolah ini saya semoga bisa menggapai cita-cita saya. Kisah Hendy menjadi bukti bahwa kesempatan kedua dalam pendidikan dapat mengubah masa depan seseorang. Dengan dukungan program Sekolah Rakyat, ia kini kembali memiliki harapan untuk meraih cita-citanya dan memperbaiki kondisi hidup keluarganya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Setelah sempat terputus akibat bencana banjir dan longsor, akses warga di Bener Meriah Aceh kembali normal. Jembatan Aramco yang dibangun gotong royong antara TNI dan masyarakat kini resmi digunakan. Warga kampung Sedijadi, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah kini dapat kembali beraktivitas normal. Hal ini menyusul rampung dan diresmikannya Jembatan Aramco yang menjadi akses penghubung utama antar wilayah. Sebelumnya, akses terputus akibat banjir dan tanah longsor membuat warga harus menempuh jalur alternatif yang lebih jauh dan beresiko. Pembangunan jembatan dilakukan melalui kerjasama personil TNI dan masyarakat dengan mengedepankan semangat gotong royong. Jembatan ini diresmikan dengan ditandai pemotongan pita oleh TNI AD bersama masyarakat sebagai wujud nyata sinergi dan kebersamaan. Dengan dicat warna merah putih, jembatan ini menjadi simbol semangat persatuan serta harapan baru bagi warga setempat. Pemerintah dan aparat setempat menghimbau agar masyarakat turut menjaga dan merawat jembatan sebagai fasilitas penting bagi kepentingan bersama. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Gubernur Maluku Utara Serly Cowanda mengunjungi pengungsi gempa di Kecamatan Pulau Batang 2 Ternate. Dalam video, Serly memberikan arahan untuk mengevakuasi pengungsi yang sakit ke RSUD Casam Bosoiri Ternate. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @s_jo pada 20 April 2026, nampak Gubernur Maluku Utara Serly Cowanda mengunjungi pengungsi gempa di Kecamatan Pulau Batang 2 Ternate. Dalam kunjungannya, Gubernur Maluku Utara tersebut terlihat bertanya kepada beberapa pengungsi. Setelahnya, ia memberikan arahan kepada jajarannya untuk mengevakuasi pengungsi yang sakit ke RSUD Dr. Haji Casam Bosoiri Ternate. Bahkan Serly pun menawarkan membawa langsung warga yang sakit ke Ternate dengan menggunakan kapal usai kunjungannya. Mana panggil ibu dokter? Ibu sakit apa? Jempitan saraf sama tumor tulang. Oh, terus penanganannya gimana? Belum ada penanganan. Oh, kalau gitu ini bawa ke Hasan Bosoiri aja. Ini juga bawa ke Hasan Bosoiri. Sebenarnya kalau ikut saya bisa, kalau mereka siap ikut saya aja langsung. Rencana bilang dengan kapal 115. Enggak dengan saya. Saya kan pulang ini 1 jam lagi saya udah pulang. Jadi habis ini saya langsung jalan aja. Tapi ada harus di medis ikut, kan kita 3 jam soalnya. Dengan keluarga suruh ikut dan anak-anaknya. Nanti langsung masukin ke Hasan Bosoiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Memasuki hari kelima pemirsa, lebih dari 380.000 orang telah mendaftar dalam proses rekrutmen manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah menjamin proses rekrutmen berjalan terbuka dan profesional serta berbasis kompetensi. Hingga Senin pagi, sebanyak 380.830 orang telah mendaftar. Terdiri dari 220.364 untuk posisi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan 64.000 sebagai pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Tingginya antusiasme masyarakat bahkan sempat membuat sistem pendaftaran mengalami gangguan karena lonjakan akses yang sangat besar. Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan proses rekrutmen akan berjalan transparan dan berbasis kompetensi, sehingga seluruh peserta mendapat perlakuan yang adil serta profesional. Jadi yang sudah mendaftar totalnya 383.830. Bahwa ini kita nyatakan memang pendaftaran terbuka, transparan, jujur dan tidak ada yang menjamin bisa diterima, ya terbuka apa adanya saja. Jadi sudah 383.830 terdiri dari 220.364 untuk koperasi desa, 64.000 kampung nelayan. Tapi ini yang hari ini, yang per posisi hari ini 10.30 kan berkembang terus. Tadi totalnya 383.830. Yang 1 hari yang lalu 284.393, terdiri dari 220.364 untuk koperasi desa, 64.029 kampung nelayan. Ini sehari yang lalu. Hari ini 383.830. Jadi 383.830 pendaftar terbuka.
Dalam tahap pertama ini, pemerintah membuka 35.476 formasi pegawai BUMN, terdiri dari 30.000 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu, 5.476 pengelola kampung nelayan Merah Putih di PT Agrinas Caladri Nusantara. Nantinya peserta yang lolos akan menjadi pegawai BUMN dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. 2 kapal Pertamina bersiap melintasi Selat Hormuz usai jalur pelayaran kembali dibuka. Sebelumnya kapal tersebut sempat tertahan di kawasan Teluk Arab, Teluk Persia. Nah, buat teman-teman yang nanya gimana kapal Pertamina, itu Gamsunoro ya, Pertamina. Dan posisi kami saat ini itu di sini. Berarti di daerah Sharjah, di daerah Dubai lah ya, daerah Dubai kalau kita tarik lurus ke sini. PT Pertamina International Shipping memastikan 2 kapal miliknya yang sempat tertahan di kawasan Teluk Arab, Teluk Persia, kini bersiap melintasi Selat Hormuz. Kondisi ini terjadi setelah Iran membuka kembali jalur pelayaran internasional tersebut. 2 kapal yang dimaksud Pertamina Pride dan Gamsunoro sebelumnya tidak dapat melintas dan kini tengah dipersiapkan dengan perencanaan pelayaran yang aman. PIS juga melakukan pemantauan intensif serta menyusun rute analisis risiko hingga rencana kontingensi untuk menjamin keselamatan pelayaran. Perusahaan turut berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan otoritas terkait guna memastikan seluruh proses perizinan berjalan lancar. Prioritas utama tetap pada keselamatan awak kapal, keamanan kapal, serta kelancaran distribusi energi. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dwi Anggia menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi dan negosiasi dengan pemerintah Iran agar kapal milik Pertamina dapat segera melintasi Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengungkap fakta terbaru terkait insiden penyerangan di wilayah distrik Kemru, Kabupaten Puncak, Papua yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari hasil koordinasi menunjukkan kelompok kriminal bersenjata atau OPM diduga sebagai pelaku utama. Pejabat sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Namu Tabuni, menyampaikan pemerintah daerah menerima hasil koordinasi terkait insiden penyerangan di wilayah distrik Kemru, Kabupaten Puncak, Papua. Pernyataan ini disampaikannya usai rapat koordinasi bersama Pemprov Papua Tengah, DPRD Kabupaten Puncak, serta unsur TNI dan Polri di Mako Kogab Wilhan 3 Timika. Dalam rapat tersebut dipaparkan sejumlah data dan temuan di lapangan yang menunjukkan adanya keterlibatan kelompok kriminal bersenjata dalam peristiwa penyerangan. Berdasarkan data, terdapat 2 peristiwa pada 14 April 2026, yakni pertama di Desa Kemru. Personel TNI disebut diserang terlebih dahulu dan berhasil melumpuhkan 4 anggota KKB beserta barang bukti. Sementara peristiwa kedua terjadi di Desa Jiguinggi dengan laporan seorang anak mengalami luka tembak yang masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Namu Tabuni juga mengajak semua pihak untuk menjaga kedamaian di Papua demi keamanan masyarakat serta masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Pemerintah daerah berharap kekerasan dapat dihentikan agar kehidupan masyarakat kembali aman dan aktivitas dapat berjalan normal. Ya memang ya kita juga kaget. Jadi imbauan saya pihak-pihak yang ada di luar, mereka yang lakukan ini juga kan masyarakat mereka. Jadi harap supaya ke depan lagi tidak boleh kita lakukan tindakan kekerasan lah ya. Kita sama-sama menjaga masyarakat agar supaya masyarakat juga hidup damai, hidup sejahtera, anak-anak mereka juga bisa sekolah dengan baik, membangun mereka punya tempat sendiri. Jadi kalau ada isu-isu, ada kekerasan seperti ini, kami berharap supaya ya mereka harus bertanggung jawab juga kan. Bertanggung jawab supaya apa? Itu kan bagian dari keluarga mereka yang korban ya. Oleh karena itu saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Puncak berharap supaya stop sudah kekerasan. Jadi sama-sama mari kita membangun daerah, terutama kita tingkatkan pendidikan supaya anak-anak kita juga bisa ke sekolah. Ya, kita sama-sama membangun ya, pemerintah, aparat keamanan, kita kerjasama kolaborasi untuk membangun Papua. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi pemirsa bersama saya Seli Sregar. Di mana memasuki musim haji 2026, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperketat akses masuk semua orang ke Tanah Suci. Tak hanya kendaraan pribadi, pemeriksaan juga dilakukan oleh bus-bus yang mengangkut penumpang menuju ke Arab Saudi. Kepolisian Arab Saudi melakukan pemeriksaan sangat ketat saat memasuki musim haji 1447 Hijriah 2026. Kepolisian mencegat bus petugas haji di Jalan Tol Mekah Jeddah 20 km sebelum masuk kota Mekah pada Sabtu 18 April 2026 waktu Arab Saudi. Setelah melakukan pemeriksaan, salah seorang petugas polisi naik ke atas bus. Ia menghitung satu persatu petugas yang sudah memakai pakaian ihram. Pemeriksaan kembali terjadi pada 12 km sebelum masuk kota Mekah. Langkah ini bagian dari pengawasan ketat pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi resmi memberlakukan pembatasan ketat masuk ke Mekah mulai 13 April 2026 sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam aturan terbaru ini, akses ke Mekah hanya diberikan kepada pemegang visa haji resmi, pekerja dengan izin khusus di area tempat suci, dan penduduk dengan identitas resmi yang diterbitkan di Mekah. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pelaksanaan ibadah haji yang setiap tahun diikuti jutaan jemaah dari seluruh dunia. Pemerintah juga menetapkan bahwa 18 April 2026 menjadi batas akhir bagi jemaah asing pemegang visa umroh untuk meninggalkan Arab Saudi. Setelah tanggal tersebut, penerbitan izin umroh melalui platform nusuk dihentikan sementara hingga 31 Mei. Semua jenis visa selain visa haji tidak diperbolehkan masuk ke Mekah. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan kepadatan menjelang puncak musim haji. Pemerintah mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat berujung pada sanksi tegas, termasuk denda dan tindakan hukum lainnya. Kebijakan pengetatan ini menjadi bagian dari upaya Arab Saudi menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi perhatian dunia setiap tahunnya. Dari Mekah Al-Mukarramah, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga di Pakistan menggelar aksi untuk memperingati 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Aksi ini pemirsa menjadi simbol solidaritas di tengah memanasnya konflik kawasan pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ribuan warga di Gilgit-Baltistan, Pakistan menggelar aksi untuk memperingati 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei yang gugur dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Rekaman video pada Minggu 19 April 2026 menunjukkan massa berkumpul sambil mengibarkan bendera Pakistan dan Iran, serta membawa atribut Hizbullah. Mereka juga mengangkat foto mendiang Ali Khamenei, penerusnya Mojtaba Khamenei, serta mantan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Koordinator aksi Ali Abbasah menyebut peserta datang dari berbagai desa dan lintas kelompok untuk memberikan penghormatan. Ia menilai Iran menunjukkan sikap matang dalam menghadapi konflik, serta memiliki peran penting di kawasan. Hingga kini, pihak Iran belum mengumumkan secara resmi waktu dan lokasi pemakaman Ali Khamenei. Sementara itu, upaya diplomatik melalui gencatan senjata dan perundingan masih belum menghasilkan kesepakatan final. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah Iran resmi membuka kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional di tengah meredanya ketegangan di Timur Tengah. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas pasokan energi global termasuk Indonesia. Fokus ke sini, coba kita lihat bagaimana sekarang. Dan sebenarnya kapal ini belum bisa bergerak ya, walaupun sudah terbuka katanya Selat Hormuz. Dan ya, itu dia, Gam Sunoro, gede banget kapalnya. Pemerintah Iran resmi membuka kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional pada Jumat 17 April 2026, seiring kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Kebijakan ini dinilai menjadi sinyal meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah, sekaligus berdampak positif bagi stabilitas energi global. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dwi Anggia menyebut, keputusan tersebut turut memberikan dampak bagi ketahanan energi Indonesia. Ia menegaskan pembukaan jalur tersebut memberikan kepastian distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik. Terkait dua kapal milik Pertamina, yakni Pertamina Pride dan Gam Sunoro yang sebelumnya tertahan di kawasan tersebut, Kementerian SDM terus berupaya dan berkoordinasi agar keduanya dapat segera melintas. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan energi nasional selama masa ketidakpastian, termasuk pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda dan distribusi energi diharapkan kembali normal secara bertahap. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ketegangan di kawasan Teluk kembali meningkat setelah kapal perang Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran. Insiden terjadi saat Washington terus menegakkan blokade terhadap pelabuhan Iran menyusul keputusan Teheran menutup kembali Selat Hormuz. Rekaman video yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat menunjukkan detik-detik kapal perang USS Perwans melepaskan tembakan ke arah kapal kargo berbendera Iran. Sebelum tembakan dilepaskan, personel marinir Amerika terdengar memberikan peringatan agar awak kapal mengosongkan ruang mesin. Kapal perang terlihat menembakkan sejumlah proyektil setelah peringatan berulang selama 6 jam tidak diindahkan. Menurut keterangan militer Amerika Serikat, kapal MV Tuska sedang berlayar di Laut Arab bagian utara dengan kecepatan 17 knot menuju Bandar Abbas, Iran. Setelah gagal mematuhi peringatan, USS Perwans mengarahkan evakuasi ruang mesin sebelum akhirnya melakukan penindakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pasukan marinir telah mengambil alih kapal tersebut setelah sebelumnya memberikan peringatan. Trump juga menyebut kapal tersebut berada di bawah sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap muatannya. Insiden ini terjadi setelah Iran mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz yang merupakan jalur krusial perdagangan energi dunia. Sementara itu, upaya diplomatik masih berlangsung dengan Pakistan bersiap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Namun kedua pihak masih saling menuduh pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di tengah konflik yang terus meluas di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Angkatan Laut Amerika Serikat menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang diduga mencoba menembus blokade laut di Selat Hormuz. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan dianggap sebagai tindakan provokatif. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan intersepsi dan penyitaan terhadap sebuah kapal kargo berbendera Iran di perairan dekat Selat Hormuz dalam sebuah operasi militer yang berlangsung di wilayah strategis tersebut. Kapal tersebut dilaporkan mencoba melewati blokade maritim yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran meski telah diberikan peringatan oleh otoritas militer setempat. Setelah mengabaikan peringatan, kapal itu akhirnya dilumpuhkan dan dikuasai oleh pasukan marinir Amerika Serikat. Dalam operasi yang dilaporkan berlangsung cepat dan terkendali. Insiden ini menjadi intersepsi pertama sejak blokade tersebut dimulai pekan lalu, sekaligus menandai peningkatan tindakan penegakan di lapangan. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan mengancam akan memberikan respon terhadap apa yang dianggap sebagai tindakan provokatif. Penyitaan ini terjadi di tengah ketegangan yang masih tinggi antara kedua negara, serta proses diplomasi yang masih terhambat dan belum menunjukkan tanda-tanda terobosan. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis dunia yang dilalui sebagian besar pasokan energi global, sehingga setiap gangguan di kawasan ini berpotensi berdampak luas. Hingga kini, situasi di kawasan masih terus mendapat perhatian dunia.
Di tengah resiko eskalasi lebih lanjut, serta kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih besar di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menegaskan tidak akan menyerahkan uranium diperkaya kepada Amerika Serikat di tengah kebuntuan negosiasi nuklir antara kedua negara. Hingga kini hal itu masih diwarnai perbedaan tajam terkait program nuklir dan syarat perundingan. Pemerintah Iran melalui Wakil Menteri Luar Negeri Said Khatibzadeh menyatakan negaranya tidak akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada Amerika Serikat. Iran juga menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan langsung dengan pihak Amerika karena dinilai masih mempertahankan posisi maksimalis. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan keinginannya untuk mengambil seluruh uranium diperkaya Iran yang disebut terkubur di lokasi nuklir. Uranium tersebut diperkirakan mencapai ratusan kilogram dan berada di fasilitas yang juga sebelumnya terdampak serangan militer. Pernyataan dari kedua pihak ini menunjukkan masih tajamnya perbedaan dalam isu program nuklir Iran. We are defending. This was not our choice. This war was not our choice. It was unnecessary, unprovoked war of aggression started by Americans and Israelis in the middle of negotiation. And while they were just, conspiring behind the scene that, the negotiations work well and they were promising that there have been good and significant progress, then they started surprise assassinations. They assassinated the head of state. Martyred standing our leader in his office and off-duty commanders, not in situation room, not in front line, but also in their offices. So this shows to what extent we have to be very careful and being ready for any scenario. Upaya diplomasi masih mengalami kebuntuan dan juga ketegangan antara kedua negara dan belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Warga di Lebanon Selatan mulai kembali ke tempat tinggal mereka pada hari Minggu. Mereka disambut dengan pemandangan pilu akibat kehancuran luas pasca 6 pekan konflik antara Hezbollah dan juga Israel. Setelah 6 pekan terjadi perang hebat, kota-kota di wilayah selatan Lebanon kini mulai didatangi kembali oleh para pengungsi. Namun harapan untuk kembali hidup normal harus sirna saat mereka tiba di lokasi. Pemandangan menyedihkan terlihat di sepanjang jalan, di mana bangunan rumah dan toko-toko telah rata dengan tanah. Banyak warga yang tidak menyangka akan melihat tingkat kerusakan yang begitu parah terhadap tempat tinggal mereka. Meski dihadapkan pada situasi sulit, warga setempat tetap menunjukkan ketangguhan mereka. Mereka menegaskan tidak akan meninggalkan tanah kelahiran meski harus memulai semuanya dari nol. Hingga saat ini, proses pemulihan wilayah tersebut masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang pelaku penembakan di ibu kota Ukraina ditembak mati oleh pihak berwenang setempat. Selain menyandra warga di sebuah supermarket, aksi pelaku ini menewaskan 6 orang. Seorang pria bersenjata melancarkan aksi penembakan di kota Kyiv, Ukraina, yang menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas serta memicu kepanikan di kawasan perkotaan. Setelah aksi tersebut, pelaku dilaporkan menyandra sejumlah orang dan membarikade diri di dalam sebuah supermarket dengan situasi yang sempat menegangkan. Aparat kepolisian segera melakukan operasi penanganan untuk mengamankan situasi dan menyelamatkan para sandera dengan mengerahkan personil dan peralatan khusus. Dalam operasi tersebut, pelaku akhirnya ditembak mati setelah menimbulkan ancaman serius dan menolak untuk menyerah kepada petugas. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky turut menyampaikan pernyataan terkait insiden mematikan ini serta menegaskan pentingnya penegakan keamanan. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif di balik aksi penembakan tersebut, termasuk menelusuri latar belakang pelaku insiden ini menjadi perhatian dan mengguncang keamanan di ibu kota Ukraina, serta menimbulkan kekhawatiran publik terhadap keamanan di ruang publik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar melanda sebuah desa pesisir di Sabah, Malaysia yang menghanguskan sekitar 1.000 rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran ini menyisakan kerusakan luas di kawasan permukiman padat tersebut.
Kebakaran hebat melanda pemukiman rumah panggung di wilayah pesisir Sabah, Malaysia, dan dengan cepat menyebar ke seluruh area yang diduga dipicu kondisi lingkungan yang rentan terhadap api. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi saat api melalap deretan rumah kayu yang berdiri rapat satu sama lain, sehingga mempercepat penyebaran api ke pemukiman sekitar. Kondisi pemukiman yang padat dan dinominasi material mudah terbakar membuat api cepat meluas hingga menghanguskan sekitar 1.000 rumah dalam waktu yang relatif singkat. Sejumlah warga terlihat berdiri di antara puing-puing setelah rumah mereka ludes terbakar, sementara tim darurat terus melakukan penanganan dan berupaya menstabilkan situasi di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran menyatakan akses jalan yang sempit serta kondisi angin kencang menjadi hambatan dalam proses pemadaman dan memperlambat upaya penanganan di lapangan. Lebih dari 9.000 orang dilaporkan terdampak kebakaran dan terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa, namun penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pemerintah Malaysia menyatakan telah menyiapkan bantuan darurat dan tempat tinggal sementara bagi para korban terdampak sebagai bagian dari upaya penanganan pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas setelah beredar rekaman video yang menunjukkan seorang prajurit IDF merusak patung Yesus di Lebanon Selatan. IDF menyatakan akan mengambil langkah yang tepat terhadap pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Militer Israel atau IDF mengonfirmasi keaslian sebuah rekaman yang menunjukkan seorang prajurit merusak patung Yesus Kristus di wilayah Lebanon Selatan dalam insiden yang langsung menarik perhatian publik. Rekaman tersebut sebelumnya viral di media sosial dan menimbulkan reaksi luas di kalangan publik internasional, terutama terkait isu sensitivitas agama. Dalam pernyataannya, IDF menyebutkan tindakan prajurit tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai militer dan dianggap sebagai pelanggaran serius yang bertentangan dengan standar perilaku pasukan. Pihak militer juga menegaskan bahwa penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan oleh Komando Utara untuk mengetahui rincian kejadian dari pihak terkait. IDF menyatakan akan mengambil langkah yang tepat terhadap pihak yang terlibat dalam insiden tersebut sesuai hasil penyelidikan dan menjamin penegakan disiplin internal. Insiden ini terjadi di tengah situasi yang masih tegang meski gencatan senjata antara Israel dan Lebanon telah mulai berlaku dengan kondisi keamanan yang masih rentan terhadap konflik terbuka. Israel sendiri dikabarkan berencana membentuk zona keamanan di sepanjang perbatasan hingga Sungai Litani sebagai bagian dari strategi pengamanan wilayah. Hingga saat ini perkembangan kasus ini masih terus dipantau, seiring dengan proses penyelidikan yang berjalan serta menjadi perhatian komunitas internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang panas ekstrim melanda wilayah Akola di Maharashtra, India. Akola dilaporkan menjadi wilayah terpanas di India dengan suhu mendekati 45 derajat Celcius dalam sepekan terakhir. Suhu ekstrim melanda sejumlah wilayah di India bagian barat. Dengan stasiun cuaca di Maharashtra dan Telangana mencatat suhu di atas 44 derajat Celcius. Akola menjadi wilayah terpanas dengan suhu mencapai hampir 45 derajat Celcius tertinggi di seluruh India tahun ini. Badan Meteorologi India mengeluarkan peringatan oranye, menandakan kondisi cuaca ekstrim yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat. Warga juga mengeluhkan dampak panas yang semakin parah, dari kesulitan bekerja hingga resiko kesehatan yang meningkat. Bahkan dilaporkan, seorang warga meninggal dunia akibat paparan panas saat suhu mencapai 46 derajat Celcius. Kondisi ini membuat aktivitas harian terganggu, dengan pasar menjadi sepi dan pekerja luar ruang sangat terdampak. Warga terpaksa mengandalkan pendingin ruangan, serta menggunakan pelindung seperti kain dan kacamata saat beraktivitas di luar. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di luar ruang pada siang hari, serta memperbanyak konsumsi air dan melindungi kelompok rentan. Gelombang panas ini juga memicu kekhawatiran terhadap krisis air, serta potensi kerusakan tanaman pertanian di wilayah tersebut. Hingga kini, otoritas setempat terus memantau situasi, seiring gelombang panas yang belum menunjukkan tanda akan mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat masih terus mencari korban dan penyintas di bawah reruntuhan pasca serangan udara Israel di kota Tire, Lebanon. Hingga hari keempat, proses evakuasi masih berlangsung di tengah puing-puing bangunan. Memasuki hari keempat pasca serangan udara Israel, tim penyelamat terus melakukan pencarian korban dan penyintas di kota Tyre, Lebanon.
Rekaman video pada Minggu 19 April 2026 menunjukkan alat berat membersihkan puing-puing, sementara petugas menyisir lokasi untuk mencari korban yang masih tertimbun. Petugas medis Abbas Awad menyebutkan hingga saat ini 6 orang masih dinyatakan hilang, dengan total 18 orang tewas dan 64 lainnya terluka. Ia menegaskan proses evakuasi akan terus dilakukan demi warga meski membutuhkan waktu yang lama. Sebelumnya, media lokal melaporkan sejumlah serangan udara menghantam Tyre sesaat sebelum gencatan senjata diberlakukan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat, sejak konflik dimulai pada 2 Maret 2026, total korban jiwa mencapai 2.294 orang, dengan 7.544 lainnya terluka. Militer Israel menyatakan telah menargetkan lebih dari 380 posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, warga di Tyre dan sekitarnya juga telah diminta mengungsi ke utara Sungai Zahrani. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon yang mulai berlaku pada Jumat 17 April 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di ruang redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam ruang redaksi. Di mana tanpa sebab yang jelas, seorang warga negara asing menganiaya warga lokal di sebuah tempat kebugaran di kawasan Jalan Pura Demak, Kota Denpasar, Bali. Akibat insiden itu, korban mengalami luka lecet sepanjang 1,5 cm di sisi kepala kiri, serta mengeluhkan nyeri di sekujur tubuh. Inilah unggahan video viral media sosial yang memperlihatkan saat belasan warga mengamankan seorang warga negara asing. Belakangan diketahui bule tersebut berinisial RK, 25 tahun, pria berkewarganegaraan Perancis tersebut diamankan warga setempat usai menganiaya seorang warga lokal di salah satu pusat kebugaran di kawasan Jalan Pura Demak, Denpasar. Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu I Gede Adi Saputrajaya, membenarkan insiden tersebut. Sesungguhnya antara pelaku dan korban tidak saling kenal, namun tanpa interaksi, pelaku tiba-tiba menghampiri korban lalu melayangkan pukulan bertubi-tubi. Petugas tidak menemukan adanya senjata tajam dan pelaku mengaku menganiaya korban dengan tangan kosong. Kasus ini kini ditangani jajaran Polsek Denpasar Barat. Di mana korban inisial Gusti pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan beraktivitas seperti biasa di gym, olahraga, dan tiba-tiba datang ya yang diduga ya inisial RK, itu warga negara Prancis. Ya, tiba-tiba datang memegang pundak dari si korban dan langsung memukul tanpa alasan sebab yang pasti. Sehingga pada saat itu
korban sempat artinya dalam hal ini untuk membela diri, namun karena cukup kelelahan, jadi beliau korban itu tidak bisa mengejar si pelaku. Datang ke Polsek Denpasar Barat untuk membuat laporan resmi ya. Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat masih terus menggali keterangan dari pelaku, termasuk motif yang melatar belakangi tindakan nekat tersebut. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Banjir bandang melanda wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar terlihat luapan air menggenangi beberapa akses jalan serta area pemukiman warga. Akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan aliran sungai Cisuda di Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, meluap dan rendam sejumlah rumah serta hancurkan pemukiman warga. Dalam tayangan video yang beredar, terlihat derasnya aliran air yang memasuki permukiman warga dan merendam sejumlah desa, termasuk Argapura serta Rengas Jajar. Kondisi di lokasi menunjukkan dampak yang cukup luas, mulai dari genangan air di rumah warga hingga terganggunya akses jalan. Sementara itu sejumlah warga tampak melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Akibat kejadian tersebut belum dipastikan adanya korban jiwa maupun luka-luka. Namun untuk sementara waktu warga yang terdampak memilih untuk mengungsi di Masjid Al-Kautsar. Karena hujan biasa-biasa aja, cuman angin doang kencang. Nggak nyangka kalau airnya bakal gede banget gitu. Mula-mulanya kan rembes-rembes tuh di pintu. Maksud saya mau ditutupin pakai kain lah kan. Sebari itu tiba-tiba airnya sekaligus datang, pintunya sampai mecel. Terus saya megang mesin pintu, naik saya ke itu bergelantungan di atas. Terus naik ke atas parah, ngelaputin diri. Jadi air meluap karena air sungai yang di samping pasar ini, sungai dengan rumah kebetulan tinggi sungai. Jadi airnya meluap sampai ke rumah. Ada berapa titik sih dan untuk bencana alam sendiri dan? Untuk bencana karena dengan hujan deras ya dari sore sekitar jam 4 sampai jam 6 puncaknya air meluap ke 4 desa Rengas Jajar, Tamani, Tegalega sama Pajajaran. Untuk data sementara udah berapa kakak yang sudah data sekarang masih dalam perincian pada pengecekan. Cuma yang ada sekarang baru 4 kakak yang udah dipindah diungsikan ke masjid. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terendam banjir setelah terjebak luapan kali Pesanggerahan yang memutus akses Jalan Bandung Cinere di kawasan Cinere Pondok Cabe, perbatasan Kota Depok dan Tangerang Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin pagi setelah debit air meningkat dan menggenangi jembatan penghubung antar daerah. Dalam rekaman video amatir, luapan kali Pesanggerahan memutus akses jalan Bandung Cinere, Kota Depok, Jawa Barat yang menjadi penghubung antara kawasan Cinere dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin pagi setelah debit air meningkat dan menggenangi jembatan penghubung antar daerah sehingga tidak dapat dilintasi kendaraan dari kedua arah. Sebuah minibus bahkan tampak terendam air hingga nyaris tenggelam di lokasi kejadian. Kendaraan tersebut terjebak di tengah genangan yang cukup tinggi. Seorang pengemudi yang berada di dalam minibus berhasil dievakuasi warga sekitar dan selamat tanpa mengalami luka-luka. Sementara proses evakuasi kendaraan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi tak lama setelah kejadian. Akibat banjir tersebut, arus lalu lintas di Jalan Bandung Cinere lumpuh total. Banyak pengguna jalan terpaksa memutar balik dan mencari jalur alternatif, baik dari arah Tangerang Selatan menuju Depok maupun sebaliknya. Menurut salah seorang warga, minibus terendam diduga melaju saat kondisi pengemudi mengantuk, sehingga tidak menyadari adanya genangan air yang menutup badan jembatan. Mungkin dia ngantuk, tapi alasannya jalanan sama air itu seperti jalanan, jadi dia bablas terus. Oh, tetap diterobos. Bukan karena terjebak pas emang lagi di sini gitu, Pak? Oh enggak. Oh enggak. Terobos dia. Di dalam mobil ada berapa orang, Pak? Cuman sendiri seorang. Cuman dia udah keluar duluan. Begitu ini keluar terus baru air tambah naik.
Banjir ini disebabkan karena tumpukan sampah yang menggunung, diduga berasal dari longsoran TPA Cipayung, Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Operasi pencarian terhadap 2 orang korban yang hanyut terseret arus sungai di Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, berakhir pada Jumat 17 April 2026. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seluruh korban dalam kondisi meninggal dunia. Upaya pencarian 2 orang yang terseret arus banjir di Sungai Nagari Alahan Mati, Kecamatan Simpati, Kabupaten Pasaman, akhirnya dihentikan setelah keduanya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Korban pertama, Meji Ardi, 37 tahun, telah lebih dulu ditemukan sehari sebelumnya pada Kamis 16 April 2026. Sementara itu korban kedua, Dewi Hayati, 50 tahun, ditemukan pada Jumat 17 April 2026 sekitar jarak 8 km dari lokasi awal kejadian. Diketahui insiden bermula sekitar pada Selasa 14 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat ketika hujan deras menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap dan menghambat kendaraan yang ditumpangi para korban. Saat berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari mobil, kedua korban justru terbawa derasnya arus sungai. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan yang terjal. Tim SAR gabungan membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam untuk membawa jenazah dari lokasi penemuan. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Puskesmas Kecamatan Simpang Alahan Mati sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke Kabupaten Pasaman Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pemuda terpleset dan jatuh saat hendak buang air kecil di Bendungan Banjar, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Dugaan sementara korban dalam pengaruh minuman keras. Seorang pemuda bernama Sugeng asal Malang, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke bendungan di wilayah Banjar, Kecamatan Mengwi, Badung pada Jumat 17 April 2026. Berdasarkan informasi awal, insiden terjadi saat korban hendak buang air kecil di sekitar bendungan pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah. Dugaan sementara korban dalam pengaruh minuman keras hingga terpleset dan jatuh ke aliran air. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada jarak sekitar 10 hingga 15 meter dari titik awal terjatuh. Saat ditemukan, posisi korban berada di kedalaman sekitar sepaha orang dewasa dan masih mengenakan pakaian lengkap. Jenazah kemudian dievakuasi menuju RSUD Mangusada, Badung untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske, tewas ditikam di Bandara Karel Satsui Tubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April 2026. Korban tewas usai diserang 2 orang pria saat sedang menuju pintu keluar bandara tersebut. Insiden pembunuhan menimpa Ketua DPD 2 Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora alias Nuske. Korban meninggal dunia usai menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal di Bandara Karel Satsui Tubun pada Minggu 19 April 2026. Korban tewas usai diserang 2 orang pria saat sedang menuju pintu keluar bandara tersebut. Insiden ini terjadi setelah korban baru saja tiba di bandara tersebut dari Jakarta. Korban hendak meninggalkan bandara, pelaku langsung mendekati korban dan juga melakukan penyerangan. Akibat penyerangan tersebut, korban mengalami luka serius di tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke RSUD setempat untuk menjalani perawatan, namun nyawa korban tidak dapat ditolong. Usai kejadian itu, Kapolres Semarang AKBP Rian Suhendi bersama sejumlah anggotanya langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan saksi. Adapun dari sejumlah video yang beredar, usai kejadian itu sejumlah pemuda sempat terlibat kericuhan dan saling serang di area bandara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di TV Deksus, Bareskrim Polri membongkar importasi ilegal dugaan tindak pidana penyelundupan handphone di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Dari 5 lokasi penggerebekan, petugas berhasil menyita ribuan aksesoris, spare part hingga handphone, sebanyak 4.000 lebih ponsel ilegal berbagai merek. Inilah detik-detik tim Gakum di TV Deksus Satgas Gakum Penyelundupan Bareskrim Polri
melakukan penggerebekan di 5 lokasi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Direktur TP Deksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, dan Wakil Direktur TP Deksus Kombes Arif Budiman mendatangi lokasi penyimpanan barang importir ilegal di sebuah gudang di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara. Di dalam lokasi pertama ini, petugas menemukan barang bukti spare part HP berupa casing, LCD keyboard, mesin HP, bodi HP, baterai sebanyak 140 kardus yaitu berbagai merek dan tipe seperti Oppo, Vivo, Nokia, Samsung, dan Redmi. Kemudian HP dan spare part merek iPhone sebanyak 535 kardus yang ditemukan di dalam 3 mobil dan gudang. Pengungkapan terus berlanjut di sebuah ruko di kawasan Pantai Indah Barat, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas menyita HP merek iPhone berbagai tipe sebanyak 131 unit. Kemudian polisi terus kembangkan penggeledahan ke sebuah ruko di Jalan Ruko Mutiara Palebraya, Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas sita HP merek iPhone berbagai tipe sebanyak 1.609 unit, iPhone rusak 119 unit, dus atau box iPhone berjumlah 1.696 box dari bermacam tipe, berbagai tipe iPhone yang sudah di-packing sebanyak 98 unit, kemudian 580 buah kabel charger roll, 3 unit alat charger dan 94 unit kabel charger, alat packing 5 unit dan 125 lembar stiker box HP. Tidak sampai di situ saja, petugas juga menggeledah sebuah ruko di Jalan Boulevard Seraya, Cengkareng, Jakarta Barat. Di sana petugas menyita kemasan HP iPhone berbagai tipe sebanyak 980 unit SAN kemasan berbagai merek Vivo, Oppo, Samsung, Redmi sebanyak 650 unit. Dan untuk lokasi kelima dalam pengungkapan ini, polisi juga menggeledah sebuah gudang di Citea Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Di sana petugas menyita HP rusak 289 unit dan iPhone 13 sebanyak 192 unit. Dari hasil penggeledahan di 5 lokasi tersebut, Satgas Bareskrim menyita 4.000 lebih unit ponsel ilegal berbagai merek. Sementara itu belum diketahui perkiraan kerugian negara akibat importisasi ilegal dugaan tindak pidana penyelundupan handphone tersebut. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi penggerebekan sepasang sejoli di kamar kos di kawasan Air Tawar, Kota Padang. Sang pria panik usai tertangkap basah berada di dalam kamar kos wanita tanpa mengenakan busana. Aksi penggerebekan ini bermula dari kecurigaan pemilik kos terhadap aktivitas di salah satu kamar penyewanya pada Jumat 17 April 2026 malam. Pemilik kos memutuskan melakukan pemeriksaan mendadak hingga mendapati seorang pria asing di dalam kamar. Dalam rekaman video, seorang pria sempat berusaha melarikan diri. Namun karena posisi kamar berada di lantai 2, ia tidak memiliki pilihan lain selain pasrah saat dikerubungi warga. Suasana sempat memanas ketika pemilik kos dan warga sekitar meluapkan kemarahannya karena tindakan pasangan ini dinilai telah melanggar norma dan aturan lingkungan setempat. Usai digerebek, pasangan ini segera diamankan warga untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Warga berencana melaporkan kejadian ini kepada pihak Satpol PP guna memberikan efek jera serta menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Zata Yumni, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Korban yang masih duduk di sekolah SD ini mengalami trauma berat. Inilah tampang SP, pria berusia 43 tahun warga Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang kini harus berurusan dengan pihak kepolisian. SP ditangkap setelah terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandung sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Korban mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri di rumah kontrakan mereka. Aksi bejat itu dilakukan berulang kali oleh pelaku selama kurang lebih 1 tahun dengan cara mengancam dan menekan psikis korban agar tidak melaporkan perbuatannya. Diketahui pelaku merupakan seorang duda setelah istrinya meninggal dunia 4 tahun lalu, dan sejak saat itu pelaku merawat anaknya sendirian. Namun bukannya memberikan perlindungan dan kasih sayang, pelaku justru melakukan tindakan yang merusak masa depan anaknya. Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saudaranya, yang kemudian melaporkannya kasus ini kepada polisi. Pada tanggal 9 April 2026, kita mendapatkan laporan polisi bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, yang mana
anak tersebut masih anak kandungnya sendiri yang dilakukan oleh bapak kandung berinisial SP 43 tahun, kemudian dilakukan di rumah kontrakannya, yang mana anak korban tersebut dicabuli atau dilakukan persetubuhan itu sudah selama kurang lebih 1 tahun belakangan. Ini sudah sering? Ya, sudah sering dilakukan. Akhirnya karena mungkin karena takut dan ada ancaman juga dari bapaknya, maka akhirnya terungkap. Akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan dan kita sudah tetapkan tersangka. Pelaku SP ini memang sudah 4 tahun ditinggal meninggal istrinya. Statusnya duda, kemudian kita kenakan pasal 473 dan 418 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi kini telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menahannya untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun, ditambah sepertiga masa tahanan karena korban merupakan anak kandung sendiri. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi nekat komplotan curanmor berpakaian batik di Bandar Lampung berhasil digagalkan seorang karyawati toko di Tanjung Karang Barat. Meski sempat ditodong senjata api dan mendengar letusan tembakan, korban tetap berani menghadang hingga pelaku gagal membawa kabur sepeda motor. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua pria berpakaian rapi mengenakan kemeja batik mendatangi area parkir toko di Jalan Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Salah satu pelaku terlihat mengotak-ngatik kontak sepeda motor milik karyawati toko, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Saat itu aksi mereka dipergoki korban yang langsung berteriak dan menghampiri pelaku. Situasi pun memanas karena salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah korban. Tak hanya itu, pelaku juga sempat melepaskan satu tembakan ke udara untuk membuka jalan kabur. Beruntung motor korban yang menggunakan kunci ganda pada cakram tak berhasil dibawa kabur. Awalnya kan saya tuh melihat orang berdua bawa motor. Ya. Yang satu di belakang motor yang dicuri itu di atas motor. Yang satu di motor lagi setang itu disepak begini. Nah terus habis itu dia ngambil kunci letter T, dia jebol kunci itu. Nah dari situlah saya berteriak bahwa itu maling. Saya teriak-teriak maling-maling. Dia maksa bawa narik mundur motor. Saya lari ke sana, saya ngambil batu. Nah dia nodong becek begini. Memang jaraknya jauh. Barulah dia orang itu pada keluar. Nembak sekali ke atas cuma. Setelah gagal di Tanjung Karang Barat, komplotan yang sama juga kembali beraksi di wilayah Kecamatan Tanjung Senang. Di lokasi ini, komplotan ini membawa kabur motor korban yang merupakan seorang karyawan toko. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan rekaman CCTV untuk mengungkap identitas serta menangkap para pelaku. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Redaksi. Dan update terus informasi Anda hanya di Simpo TV. Saya Sally Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.